fans. Pump to the pump to the to the pump to the fans. Pump to the pump to the to the pump to the fans. Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 A23.3 Perawatan Keluarga. Kami di sini akan menyampaikan dengan tema edukasi untuk optimalisasi struktur kekuatan keluarga. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dadah! Seorang perawat dari puskesmas melakukan kunjungan ke desa P untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga Tuan A. Setelah dilakukan pengkajian 2 minggu sebelumnya, hari ini dilakukan intervensi berupa edukasi untuk mengoptimalkan struktur kekuatan keluarga. Ya, misi Mas Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Marfua yang kemarin sudah berkunjung di sini ya Mas Mbak ya. Oh, perawat Marfua. Nggih. Nah, itu sih ngomong sama Terima kasih ya Mas ya. Iya, Mas Mbak, sebelum perkenalkan kembali ya, saya perawat Marfua yang ditugaskan dari puskesmas untuk melakukan intervensi pada hari ini. Sebelum hasil pengkajian, pertemuan kemarin Mas dan Mbak ini ada masalah terkait komunikasi terbuka antara satu sama lain dan adanya masalah terkait mengambil keputusan di dalam sebuah keluarga. Nah, sesuai kesepakatan kemarin, hari ini saya datang untuk kita belajar bersama cara berkomunikasi yang baik dan benar antar pasangan. Dan ini tujuannya diharapkan Mbak akan bisa lebih untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dari bilang apa yang diinginkan dan untuk Mas juga bisa melibatkan istrinya untuk mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu, dari Mas Mbak untuk hari ini, seperti kesepakatan pekan lalu ya, apakah bersedia apabila kita tetap untuk hari ini dilaksanakan sekitar 10-15 menit? Iya, bersedia. Alhamdulillah sudah bersedia. Bagaimana kabarnya Mas Mbak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Baik, kalau seperti itu saya izin untuk memulai ya. Baik, izin menyampaikan bahwa komunikasi terbuka antar pasangan itu sangat diperlukan. Itu sangat baik untuk kedepannya. Jadi, jika Mas dan Mbak tidak ingin berubah, itu akan berdampak buruk untuk kedepannya. Contohnya menurunnya rasa keinginan satu sama lain, dan bahkan akan berdampak kepada perpisahan antara Mas dan Mbak. Perpisahan, Mas? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai seperti itu, Mas. Iya, sudah jangan sampai ya terjadi adanya perpisahan antara Mas dan Mbak. Maka dari itu saya di sini akan izin untuk menaikan video. Apakah Mas sudah bersedia? Oh iya, bersedia semua. Saya persiapkan terlebih dahulu ya Mas ya. Ya, di dalam kehidupan itu ada berita-berita yang bikin membuat tidak nyaman, berita kesedihan, berita ketakutan. Tapi paling tidak, dalam satu hari, lebih banyak komunikasinya membuat nyaman. Dalam seminggu, lebih banyak komunikasinya membuat nyaman, paham dan nyaman. Ya, dalam sebulan juga begitu. Dalam berita-berita yang membuat tidak nyaman, berita kesedihan, berita ketakutan. Tapi paling tidak, dalam satu hari, lebih banyak komunikasinya membuat nyaman. Dalam seminggu. Jadi inti harmonis itu komunikasi efektif sebetulnya ya. Kalau ditanya lagi komunikasi efektif apa Bu Aisyah? Komunikasi efektif ini kita definisikannya begini aja nih. Ya, apabila dalam komunikasi pesan yang diterima difahami dengan baik dan membuat nyaman. Ya. Tapi tentu dalam berkomunikasi rumah tangga nggak setiap hari juga kita harus selalu nyaman ya setiap hari, karena ya di dalam kehidupan itu ada berita-berita yang membuat tidak nyaman, berita kesedihan, berita ketakutan. Tapi paling tidak dalam satu hari lebih banyak komunikasinya membuat nyaman. Dalam seminggu lebih banyak komunikasinya membuat nyaman, faham dan nyaman.
Ya, dalam sebulan juga begitu, dalam setahun juga begitu. Ya. Ya, sehingga ya inti harmonis ini yaitu komunikasi yang efektif, ini yang nanti akan membuat rumah tangga kita terjaga mawaddah warahmanya, ya. Kalau ditanya komunikasi efektif nanti kan terkendalanya tadi pada perbedaan, ya. Tadi Pak Ramanto juga bilang banyak perbedaan, tapi jangan dibesar-besarin perbedaan itu, ya. Jadi perbedaan nanti kita sadari, ya. Jadi bukan dibesar-besarkan tapi disadari. Sudah selesai, Mas. Baik, sudah selesai ya Mas Boy ya. Jadi dari melihat video ini, Mas Boy sudah tahu apa itu manfaat komunikasi terbuka antara satu sama lain. Manfaatnya itu ada meningkatkan keintiman sesama lain, lalu menjadi tingkatnya emosional, dan juga nanti untuk kedepannya untuk bisa menyelesaikan masalah secara bijaksana. Apalagi kalau Mas Ganda itu sudah memiliki anak, jadi untuk menghindari miskomunikasi dan kesalahpahaman persepsi satu sama lain. Baik, Mas. Setelah saya melihat video yang tadi Mas berikan, saya tidak ingin berpisah dengan istri saya, Mas. Dan saya akan memulai komunikasi yang lebih baik lagi, Mas. Saya sendiri juga akan berubah karena saya desain sama suami saya. Berubahnya bagaimana ya Mas Mbak? Kalau saya tuh akan memulai percakapan di antara kita, Mas. Kalau dari saya sendiri, saya akan lebih berani untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Caranya bagaimana? Kalau dari saya sendiri mungkin ketika ingin berkelompok, mungkin saya bakal bertanya ke Mas apa yang kelompok seperti apa yang diinginkan, kemudian warnanya, terus juga mereknya seperti apa. Pokoknya saya bakal jelasin secara detail semuanya. Saya akan membuka topik, Mas, tanpa istri saya memulai. Jadi saya dulu yang harus memulai topik tersebut. Alhamdulillah, pas belajar, saya tahu ya bagaimana caranya untuk masuk sama kami. Solusinya, Mbak harus mulai berani untuk apa yang diinginkan, apa yang dirasakan. Dan begitu Mas juga bisa memulai percakapan berdaya di antara masing-masing. Terima kasih ya, Mas, soal solusinya. Iya, iya benar Mas. Manfaatnya sih sebenarnya ya Mas. Hasil dari generasi yang bisa itu kan jadi semakin semangat untuk belajar. Iya Mas. Ya, Mas, mohon bimbingannya ya, Mas, ya. Iya, Mas Bunda, tenang saja. Di sini kita akan belajar bersama cara untuk berkomunikasi dengan sama lain. Dan terkait kemarin kan juga ada masalah terkait pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga. Jadi, Mas Mbak, anak saya dulu ya untuk kedepannya. Jadi untuk terkait kemarin kan Mas bilang kalau mengambil keputusan kurang melibatkan istrinya ya. Tidak baik jika mengambil keputusan secara sepihak, karena itu juga akan berdampak buruk apabila masuk terus-menerus seperti ini. Dan manfaat untuk memerankan melibatkan istri dalam mengambil keputusan itu banyak. Yang pertama bisa membangun keharmonisan di rumah, lalu juga meningkatkan kepercayaan, bahkan akan menjadi tenaga yang positif bagi anak-anak orang. Saya ingin berubah, Mas. Saya akan memulai komunikasi dengan istri saya dan melibatkan apapun di dalam segala-galanya. Maafin aku ya. Ya Mas, ya apa-apa. Ada juga minta maaf ya kalau salah. Bagaimana caranya Mas untuk melibatkan mbaknya dalam komunikasi? Mungkin saya akan bisa mengajak diskusi istri saya, Mas. Ya, diskusinya seperti bagaimana ya? Diskusinya mungkin seperti waktu setelah sholat, kan kami sering sholat berjamaah, sholat isya dan subuh. Nah, mungkin waktu setelah sholat itu adalah waktu yang tepat untuk kita berdiskusi. Mungkin seperti itu, ya kan? Iya benar Mas. Karena kan kita memang bisa berjamaah ya Mas. Dan saya itu memang waktu yang sangat pas untuk kita mengobrol. Iya, alhamdulillah Mas Banda sudah mengetahui waktu yang tepat untuk mengobrol satu sama lainnya. Iya, Mas, saya sudah memahami pentingnya melibatkan istri dalam mengambil keputusan dan saya sudah tahu kapan waktu diskusinya dalam mengajak dia untuk mengambil keputusan tersebut, maupun itu masalah kecil maupun itu masalah besar, pokoknya segala apapun. Ya, alhamdulillah ya Mas Banda. Alhamdulillah. Iya Mas, betul. Dan menurut saya itu bermanfaat untuk rumah tangga kami sekarang maupun untuk kedepannya. Dan saya juga merasa dihargai dan
dilibatkan ketika segala mengambil keputusan. Insya Allah rumah tangga kita tambah harmonis ya. Iya, Mas. Alhamdulillah, Mas dan Mbak sudah mengetahui manfaat, dampak, dan cara berkomunikasi terbuka, serta bagaimana caranya untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk Mbak juga sudah mengerti caranya untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, dan Mas juga sudah memahami sangat pentingnya melibatkan istri dalam mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mas. Alhamdulillah saya sudah paham, sudah mengerti. Dari saya juga sih cukup keras. Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Mas dan Mbak, apa yang bisa Mas Mbak pahami dan pemengerti pada pertemuan kita hari ini? Yang saya pahami itu, Mas, saya harus berani untuk mengungkapkan apa yang saya inginkan dan saya rasakan. Selain itu juga saya ini juga untuk Kalau saya tuh memahami betapa pentingnya melibatkan istri saya dalam mengambil keputusan. Terus komunikasi terbuka itu juga penting, Mas. Karena kita dari ujian kalau dengan suami. Alhamdulillah, Mas dan Mbak sudah mengerti untuk pertemuan hari ini. Maka dari itu pertemuan hari ini saya cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya, seminggu ke depan, saya akan melihat kembali bagaimana perkembangan komunikasi antara Mas dan Mbak. Apabila ada kendala, nanti kita cari bersama bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk pertemuan berikutnya, Mas dan Mbak bersedia hari apa? Hari misalnya Mas, ya, untuk tempatnya nanti di sini saja ya, Mas. Di sini kita berdua juga lupa pada Hari Minggu. Jadi saya akan kembali lagi di sini besok Minggu jam 9 dan tempatnya masih sampai di sini ya Mas Mbak ya. Baik, kan saya tunggu besok Minggu ya. Iya. Baik, terima kasih Mas dan Mbak kerjasamanya sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Waktu itu saya akan terlebih dahulu. Terima kasih ya Mas Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak saya tahu. Terima kasih Mas dan Mbak. Iya Mas. Terima kasih. Hati-hati ya Mas. Ya, hati-hati di jalannya. Terima kasih ya Mas. Sekian video robe dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.